Saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Menurutku, itu adalah kalimat yang paling menyedihkan dalam buku ini. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dengan lebih lanjut. Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Terry Lee merupakan buku dengan judul yang sangat provokatif atau bahkan menarik untuk dibaca. Karena dengan judulnya saja kita bisa merasakan daya tarik tersendiri dan kalian bisa langsung menambahkannya ke kerangka kuning. Dan buku ini mengangkat tema seputar hukum dan hal yang ada di baliknya, di mana kita akan menyimak pihak yang tergugat alias PT Semesta Minerals dan Mining dengan pihak yang menggugat alias protagonis dalam cerita ini. Jadi sepanjang cerita kita akan membahas atau menyimak tentang persidangan yang telah terjadi di antara antagonis dan protagonis yang ada dalam cerita ini. Dan di antara persidangan itu ada beberapa kejadian atau hal yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan dan berbeda atau berbanding terbalik dengan apa yang telah disebutkan atau disaksikan di dalam persidangan ini. Nah, yang menurutku menarik dalam cerita ini, protagonis dalam buku ini bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang. Bahkan bisa disebut berkelompok. Nah, protagonis ini memiliki semacam hubungan yang menarik. Karena mereka semua merupakan orang-orang atau orang yang terdampak dengan PT Semesta dan PT Semesta Minerals dan Mining. Dan hal itulah yang menyebabkan mereka bersatu dan berupaya untuk menjebloskan mereka ke jalur hukum. Tapi selevel PT mereka lawan dan hasilnya sudah bisa kita tebak. Mereka kalah. Tapi walaupun begitu, ada beberapa perjuangan atau hal yang dapat kita sorot dalam kejadian ini atau cerita ini. Karena walaupun mereka tahu bahwa mereka kalah, mereka tetap memperjuangkan apa yang semestinya menjadi hak mereka. Di sini Terry Lee menyorot atau mengangkat beberapa kasus yang terjadi bahkan di dunia nyata, seperti pemeliharaan pasca penggunaan tambang yang kurang, kasus pemilihan tanah leluhur atau tanah adat yang tidak memiliki sertifikat, kasus kesehatan yang disebabkan oleh aktivitas tambang, dan kasus hewan atau hewan yang kehilangan habitat aslinya karena penggunaan tambang. Semuanya kembali diserahkan oleh PT Semesta Minerals dan Mining. Tapi selain itu ada beberapa hal yang menurutku menjadi pesan yang disampaikan oleh Terry Lee, seperti hukum yang terasa tidak adil dan sampah, di mana hukum yang seharusnya adil bagi semua orang malah seperti berpihak pada satu orang dan tidak memihak kepada orang yang kecil alias protagonis dalam cerita ini. Tapi selain itu ada beberapa orang yang takut untuk speak up dan tutup mata atas kejadian yang terjadi dalam buku ini. Mereka bukan tidak mau, tapi mereka takut karena mereka bisa jadi terancam atau bahkan kehilangan nyawa jika mereka mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi yang paling menyedihkan dari itu semua, orang-orang yang dalam persidangan ini berani sekali mereka menyebutkan atau bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Padahal mereka telah bersaksi dengan kitab suci di atasnya. Seolah-olah Tuhan yang menjadi atau seolah menjadi saksi dalam cerita ini tidak mereka anggap dan menganggap hal itu hanyalah hal yang biasa dan bisa mereka curangi.